Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man utiya fasyakara wa betulia fasabara wa zulima fastaghfara wa zalama faghfara. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ma lahu ya Rasulullah, ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Teman-teman sekalian, yang kita ini sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, bisa berpikir, bisa merenungi daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin sekalian, teman-teman yang menyaksikan video ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan ketika Tuhanmu memaklumkan barang siapa sungguh yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatnya kepada mereka yang mau bersyukur tersebut. Dan mereka yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas, teman-teman sekalian, kita bisa memahami bahwa arti syukur itu penting di dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya apabila kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mafhumnya kita bisa memahami bahwa ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita ini termasuk orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baliknya, apabila kita ini kufur akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita ini bisa termasuk daripada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang bernama Nasha'ih Ad-Diniyah, syukur itu ada 4 cara, kata beliau. Beliau menyebutkan yang pertama, cara supaya kita ini bersyukur, yaitu kita senang, kita gembira dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu nikmat kecil, nikmat besar, nikmat senang maupun susah. Karena hakikatnya semua yang ada di diri kita ini, baik senang, baik susah, itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus senang terhadap semua itu. Karena kata beliau, ketika kita senang terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini bisa menjadi wasilah kita supaya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala,
supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan cara kita supaya bersyukur, yaitu kita ini memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, yang artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita mengikrarkan di dalam hati kita bahwa segala pemberian, segala karunia, nikmat yang kita miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, beliau menyebutkan cara kita supaya bersyukur itu adalah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita ini diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan gunakan harta tersebut, kita infakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita menolong tetangga-tetangga kita yang memerlukan. Kita tolong anak yatim, kita tolong fakir miskin, dan lain sebagainya. Misal juga kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan yang paling ringan saja dulu. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini nikmat bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kita ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa memegang dan sebagainya. Maka itu semua harus kita gunakan juga supaya kita ini bisa tambah dekat, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara kita ini gunakan lisan kita, mata kita itu untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan kita jauhkan penglihatan kita, kita jauhkan pendengaran kita, tangan kita, lisan kita daripada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Seperti misalnya ada orang yang membicarakan keburukan orang lain, kemudian kita mendengar, segera kita jauhi perkataan-perkataan tersebut. Karena apabila kita ini mendengar orang yang mengomongkan atau membicarakan keburukan saudara-saudara kita, meskipun kita hanya mendengar, itu termasuk juga kita bermaksiat melewati pendengaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin teman-teman sekalian, cara yang keempat untuk kita supaya bisa bersyukur kepada Allah, yaitu kita ini tidak memandang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maksudnya bagaimana? Ini misal Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini yang menurut kita itu kecil, menurut kita itu remeh. Tapi ketika kita tidak memandang nikmat tersebut, tapi kita pandang adalah Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat tersebut, maka itu akan menimbulkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya itu kita pandang sang pemberinya, tapi kita tidak memandang yang diberi. Maka hadirin teman-teman sekalian, 4 dari cara tersebut insya Allah bisa membuat kita bersyukur. Yaitu yang pertama adalah kita senang pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang ketiga kita ini menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah, dan yang terakhir keempat ialah kita tidak memandang nikmat tersebut, tapi kita pandang adalah Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Kemudian apa kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan supaya kita ini bisa bersyukur? Yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan di salah satu hadisnya, yaitu unzur, kata beliau, unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum bahwa alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya kata beliau, kita
kita simpulkan saja, kalau dari segi dunia, kata beliau, unzur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Tapi kalau dari segi akhirat, beliau menyebutkan, kita lihat ini adalah orang yang di atas kita. Itu supaya mengapa? Karena ketika kita dari segi dunia melihat orang yang di bawah kita, itu lebih baik bagi kita supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Contoh misal kita ini memiliki motor, maka kita jangan lihat orang yang mempunyai mobil. Karena ketika kita melihat orang yang punya mobil, itu akan membuat remeh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu yang berupa motor. Tapi kita lihat orang yang punya sepeda, supaya kita ini bisa bersyukur. Alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Saya masih punya motor. Tetangga saya hanya punya sepeda. Begitu juga orang yang punya sepeda. Dia jangan melihat orang yang punya motor, tapi lihat orang yang hanya kemana-mana pakai jalan kaki. Alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Begitu juga orang yang jalan kaki. Jangan lihat orang yang di atasnya, tapi lihat orang yang lumpuh. Nah, bagaimana orang yang lumpuh? Dia tidak bisa kemana-mana. Maka orang yang jalan kaki tersebut masih bisa bersyukur, dia masih bisa berjalan, sedangkan tetangganya tidak bisa kemana-mana disebabkan lumpuh. Maka teman-teman sekalian, di dalam hidup ini ada banyak jalan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Itu dengan salah satunya itu ialah syukur. Maka kata guru kami itu, sebenarnya kita ini jarang memiliki harus sabar, kata beliau. Tapi kita ini harus banyakin syukur. Karena mengapa? Karena setiap yang ada di diri kita itu hakikatnya bukan milik kita. Kita ini hanya dititipin saja. Kita ini hanya diberikan saja. Maka syukur kita sebagai makhluk. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah mungkin ceramah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita semangatkan lagi, istiqomahkan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukurlah kita ini bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.